Baik, salam. Perkenalkan, nama saya Epifania Kulis, NIM 1911042, kelas B, Prodi PGSD. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama tentang hakikat filsafat pendidikan. Hakikat filsafat pendidikan terdiri dari 1. Pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan adalah kebutuhan pokok setiap individu. Oleh karena begitu, pentingnya pendidikan. Pemerintah mewajibkan pendidikan setidaknya selama 9 tahun dan disarankan lebih dari itu. Pengertian pendidikan dapat diartikan sebagai usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau untuk kemajuan lebih baik. Secara sederhana, pengertian pendidikan adalah proses pembelajaran bagi peserta didik untuk dapat mengerti, paham, dan membuat manusia lebih kritis dalam berpikir. Secara etimologi, pengertian pendidikan adalah proses pengembangan kemampuan diri sendiri dan kekuatan individu. Yang kedua, aktivitas pendidikan sebagai persoalan filsafat. Menurut Al-Syaibani mengartikan bahwa filsafat pendidikan ialah aktivitas tersebut sebagai jalan untuk mengatur, menyelaraskan, dan memadukan proses pendidikan. Artinya bahwa filsafat pendidikan dapat menjelaskan nilai-nilai dan maklumat-maklumat yang diupayakan untuk persoalan ini. Dianggap penting sebagai pijakan awal untuk mengkaji persoalan-persoalan yang akan muncul berikutnya. Yang ketiga, filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan ilmu filsafat yang mempelajari hakikat pelaksanaan dan pendidikan. Bahan yang dipelajari meliputi tujuan, latar belakang, cara, hasil, dan hakikat pendidikan. Metode yang dilakukan, analisis secara kritis, struktur, dan manfaat pendidikan. Materi yang kedua tentang tokoh pendidikan kontemporer. Tokoh pendidikan kontemporer terdiri dari Paulo Freire, merupakan salah satu tokoh pendidikan yang berasal dari Brasil. Paulo Freire adalah tokoh penggagas pendidikan yang terkenal dengan gagasannya, yang mampu mengembalikan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang bebas. Yang kedua, Maria Montessori adalah seorang tokoh pendidik, ilmuwan, dan dokter berkebangsaan Italia. Ia mengembangkan sebuah metode pendidikan anak-anak dengan memberi kebebasan bagi mereka untuk melakukan kegiatan dan mengatur acara harian. Yang ketiga, Pestalozzi adalah seorang tokoh pendidik yang mempelopori sistem pendidikan baru di Swiss dan dikenal sebagai pendiri sekolah dasar modern, menekankan pada pengajian kelompok daripada individu dan berfokus pada kegiatan partisipatif seperti menggambar, menulis, menyanyi, latihan fisik, membuat model, mengumpulkan, membuat peta, dan kunjungan lapangan. Yang keempat, Friedrich Froebel adalah salah satu tokoh pendidikan yang karya dan pemikirannya masih dijadikan acuan bagi dunia pendidikan modern hingga saat ini. Pendidikan anak yang banyak memberikan pengaruh dalam pemikiran baru atau modern dalam pengembangan anak usia dini, khususnya taman kanak-kanak. Yang kelima, John Dewey adalah seorang tokoh filsuf dari Amerika Serikat yang dikenal sebagai kritikus sosial dalam pemikir dan bidang pendidikan.
Pada dasarnya, John Dewey adalah seorang filosof yang berpandangan bahwa realitas ini dibangun melalui tindakan akal budi berdasarkan ingatan kita akan pengalaman masa lalu. Akal budi menggunakan ingatan ini sebagai cara atau alat untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik lagi. Yang keenam, Raden Mas Soewardi Soerdjaningrat adalah aktivis penggerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politis, dan pelopor pendidikan bagi kaum prabumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda, dan juga adalah pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi prabumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya pada priayi maupun orang Belanda. Sekian dan terima kasih.